down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masuk ke bab 12 yaitu PVN tunneling. Nah, di sini kita belajar mengenai konsep PVN tunneling, setup topologi, EOIP konfigurasi, EOIP menghubungkan antara klien, EOIP client connect to internet, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu konsep PVN tunneling. Nah, jadi PVN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari PVN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan langsung dimilikinya secara aman. Kemudian cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu setup topologi. Nah, jadi di sini kita akan mengimplementasikan PVN tunneling yaitu menghubungkan antara wilayah. Misalkan terdapat satu perusahaan yang cangkupnya lumayan besar di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan topologinya. Di sini kita masuk ke menu box ke router pusatnya. Di sini kita akan sistem kemudian identity. Di sini kita akan mengganti dengan router pusat atau R pusat. Kita akan apply dan OK. Kemudian lakukan juga pada router cabang. Di sini kita akan sistem kemudian identity. Sini kita akan ganti menggunakan router cabang, yaitu kita apply dan OK. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke terminal routernya. Router cabangnya juga ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu menggunakan admin. Kemudian Ctrl C. Kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita lakukan juga pada router cabangnya. Masuk dengan admin. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita Ctrl C. Kita masuk ke file-nya, kemudian IP address print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan IP address. Kemudian kita akan add address yaitu dengan IP 10.0.137.20/24. Kemudian interface-nya kita akan taruh yaitu Ethernet 1. Enter. Kita akan print. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini masih ada 2 IP. Kita akan remove terlebih dahulu. Number 0. Kita print kembali. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Di sini sudah juga ada IP-nya. Kemudian di sini kita akan masuk pada IP address. Kemudian kita akan remove lagi IP-nya number 0. Kemudian kita akan tambah lagi address yaitu IP-nya 10.0.137.121/24. Interface-nya kita akan taruh di Ethernet 1 juga. Kemudian kita enter. Dan kita print. Oke, di sini sudah ya teman-teman berubah menjadi 121. Kemudian di sini kita akan keluar terlebih dahulu, kemudian IP root. Di sini kita akan add gateway-nya.
yaitu 10.0.137.1. Kita enter, kemudian kita on print. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita keluar terlebih dahulu, kemudian IP DNS. Kemudian di sini kita akan tuliskan set server 8.8.8.8. Oke, kemudian kita akan print. Oke, di sini sudah. Dan di sini kita langsung ping 88. Maaf, kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita akan ping 88. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan coba juga pada router cabangnya. Di sini kita keluar terlebih dahulu, kemudian IP root, kemudian add gateway. Add gateway-nya sama ya teman-teman seperti tadi, yaitu dengan IP 10.0.137.1. Kemudian kita akan keluar, langsung IP DNS, kemudian set servers 8.8.8. Enter, kemudian kita akan print. Oke, di sini sudah. Kemudian kita akan keluar dan langsung kita akan coba ping 88. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu AOIP. Nah, jadi AOIP adalah protokol pada MikroTik root OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Kemudian AOIP merupakan protokol proprietary MikroTik, support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di back office wajib menggunakan router MikroTik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, mesti terkoneksi ke internet. Kemudian AOIP tunnel menghubungkan antar set yang dimana antar set itu harus memiliki network yang sama. Kita bisa masuk ke interface, kemudian kita akan add dan IP tunnel. Nah, jadi di sini kita akan langsung buka Winbox-nya. Kita buka Winbox pada router pusatnya. Di sini kita akan langsung ke interface, kemudian kita akan OIP tunnel. Nah, di sini kita akan add. Nah, di sini kita akan ganti menjadi OIP tunnel cabang. Kemudian di sini remote-nya kita akan menggunakan address yaitu 10.0.137.121 atau IP dari router cabangnya. Kemudian di sini id-nya itu bebas ya teman-teman. Intinya tunnel ID pusat dan cabangnya ini harus sama. Di sini kita bisa apply dan oke. Kemudian kita akan lakukan juga pada router cabangnya. Di sini kita masuk ke interface, kemudian AIP tunnel, kemudian kita add. Di sini kita akan ganti yaitu menjadi to pusat. Di sini remote address-nya kita akan tuliskan dengan IP pusatnya yaitu 10.0.137.120. Kemudian tunnelnya kita samakan yaitu 100. Kemudian kita akan apply dan oke. Di sini dapat diperhatikan pada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi OIP di router pusat dan cabangnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara play-nya. Jadi untuk mengoneksi kedua perangkat kita bisa menggunakan fitur bridge. Kita masuk ke router pusatnya lagi. Kemudian di sini kita akan masuk ke bridge. Di bridge kita akan add. Kemudian di sini kita akan tuliskan yaitu bridge for AOIP.
Kita apply dan oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke portnya. Kita add. Kemudian di sini kita akan ganti interface-nya menjadi Ether 2. Kemudian kita akan apply dan oke. Tambah lagi untuk interface-nya kita menggunakan interface tunnel. Kemudian kita akan apply dan oke. Maka kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge ya teman-teman. Selanjutnya lakukan hal yang sama juga pada router cabang. Nah, di sini kita lakukan addressing pada kedua PVC ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita memperlihatkan pada PVC 1 yaitu IP 192.168 maaf titik 2.6/24. Tekan enter. Ya, kemudian di sini kita akan lakukan itu pada PVC 2 yaitu IP 192.168.2.7/24. Tekan enter. Oke, jadi jika sudah dikonfigurasikan, kita bisa tes ping dari pusat ke cabang. Di sini kita akan coba tes yaitu ping 192.168.2.7. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat klien bisa akses ke internet. Nah, kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Dan di sini kalian bisa buka window router pusatnya terlebih dahulu, kemudian masuk IP dan address. Nah, di sini kita akan tambahkan yaitu IP gateway-nya, misalnya di sini yaitu 192.168.2.1/24. Interface-nya kalian bisa pilih bridge. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian di sini kita akan IP firewall. Kemudian NAT, kita akan tambahkan. Untuk chain-nya kita memilih SCR NAT saja. Kemudian out interface-nya kita akan menggunakan Ether 1. Kemudian action-nya kita akan ganti menjadi password. Nah, kemudian di sini kita akan apply dan oke. Lakukan hal yang sama juga pada router cabang. Kemudian di sini kalian bisa buka VNet-nya untuk mengkonfigurasikan pada kedua PC-nya. Di sini pada PVC 1 kita akan konfigurasikan yaitu IP 192.168.2.6/24 dengan IP 192.168.2.1/24. Kemudian IP DNS itu 8.8.8.8 dan kita akan coba ping 8.8.8. Nah, di sini seharusnya bisa ya teman-teman, kalian bisa melakukannya sendiri. Kemudian di sini kita akan coba pada PVC 2-nya yaitu IP 192.168.2.7/24. 192.168.2.2/24. Kemudian IP DNS 8.8.8.8. Kemudian ping 8.8.8.8. Nah, di sini seharusnya bisa teman-teman, kalian bisa coba melakukannya sendiri. Selanjutnya kita masuk materi keempat yaitu PPP atau point to point. Nah, jadi point to point digunakan untuk membangun tunnel antara dua lokasi yang berbeda melalui internet.
PPP juga dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan koperasi. Kemudian router AS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Nah, jadi PPTP itu bekerja layaknya klien dari server. Nah, di sini yang akan menjadi server adalah router pusat dan yang menjadi klien itu adalah router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini perlu kalian tahu bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk IP, kemudian address. Kemudian kita akan tambahkan, kemudian di sini kita akan masukkan IP di Ether 2 yang akan menjadi gateway PC1 yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian pilihnya Ether 2. Kita akan apply dan OK. Selanjutnya kita bisa setting pada DHCP server sehingga nanti PVC mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini kalian bisa buka IP, kemudian DHCP server. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih DHCP setup. Kemudian di sini kalian bisa pilih Ether 2. Karena tadi interface-nya pada Ether 2, kemudian kita akan next. Kita next lagi, next. Kemudian di sini kita akan OK. Kemudian lakukan juga pada router cabangnya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke IP, kemudian address. Dan di sini kita akan tambahkan yaitu IP 192.168.1.1/24. Sini interface-nya kita Ether 2. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian konfigurasi DHCP juga, kita ke IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Di sini kita akan menggunakan Ether 2, kita akan next. Oke, di sini kita akan OK. Nah, jika sudah, kita bisa request IP DHCP di kedua PVC ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba request IP yaitu IP DHCP pada PVC 1. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita juga coba pada PVC 2. Sini IP DHCP. Oke, di sini juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lanjutkan untuk mengkonfigurasi PPTP. Nah, kalian bisa buka Winbox router pusatnya, kemudian masuk ke menu PPP, dan di sini kalian bisa pilih PPTP server, dan di sini pada enable-nya bisa kalian checklist. Kemudian kita akan OK, apply dan OK. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server haruslah menggunakan username dan password. Nah, kita bisa membuat username dan password itu di secret ya teman-teman. Kita bisa masuk ke secret, kemudian tambahkan atau add. Kemudian di sini kita akan tuliskan yaitu pptp dev. Kemudian passwordnya saya akan menggunakan 123. Nah, untuk servisnya di sini kalian pilih pptp ya teman-teman. Nah, untuk local address-nya di sini saya akan mengisikan dengan IP 10.10.10.1. Maka nanti pada interface tunnel di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis. Kemudian pada remote address-nya kita isikan yaitu 10.10.10.2 yang dimana IP tersebut juga akan menjadikan tunnel milik router cabang. Kemudian kita akan apply dan OK. Selanjutnya kita akan konfigurasikan PPTP pada kliennya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa buka router cabangnya, kemudian pilih PPP. Nah, di sini kalian bisa pilih PPTP klien. Nah, di sini pada general biarkan saja. Kita akan fokus pada menu deal out. Untuk connect to masukkan IP statik dari router pusatnya yaitu 10.0.137.120. Kemudian usernya di sini saya akan
masukkan user yang tadi pptp devi. Nah, untuk passwordnya yaitu 123. Kemudian di sini kita akan apply dan oke. Nah, perhatikan di sini sudah ada tanda R ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan routing statik pada router pusatnya. Nah, di sini kita bisa buka IP, kemudian routes. Kemudian di sini kita akan tambahkan. Nah, jadi di sini DST address-nya itu masukkan IP network divisi 2 yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, karena jika router pusat atau PVC 1 ingin mengakses ke PVC 2, ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan routing pada klien. Sini bisa kita apply dan oke. Nah, di sini caranya itu sama saja ya teman-teman, hanya saja kalian perlu memperhatikan jalurnya. Sini kita masuk IP, kemudian routes. Kemudian kita akan tambahkan. Di sini IP-nya yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita akan apply dan oke. Nah, untuk pengujian kalian bisa buka VNet Lab-nya. Kemudian pada PV1 kita akan ping IP DHCP-nya yaitu ping 192.168.2.254. Dan enter. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima yaitu L2TP. Nah, jadi salah satu service PVN yang terdapat di Merletic adalah L2TP, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambahkan L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDP port 100.701. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, jadi di sini kalian bisa buka router pusatnya, kalian bisa hapus konfigurasi sebelumnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan langsung konfigurasikan pada PPP, kemudian L2TP server. Dan di sini enable-nya kalian bisa checklist, kemudian use IPsec-nya kita bisa ganti ke yes. Kemudian IPsec-nya kita tuliskan yaitu secret. Kemudian di sini kita akan apply dan oke. Kemudian pada secret kita akan tambahkan yaitu namanya di sini saya akan jadikan yaitu L2TP Devi. Kemudian passwordnya saya akan menggunakan 123. Kemudian profil defaultnya kita akan ganti menjadi default encryption. Kemudian local address-nya kita ganti yaitu kita tambahkan IP 172.116.1.1. Kemudian remote address-nya di sini kita akan tuliskan 172.116.1.2. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian lakukan juga pada router cabangnya. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke PPP, kemudian interface. Di sini pilih L2TP client. Kemudian di sini kita akan fokus pada dial out-nya. Kemudian konektornya kita isikan yaitu IP 10.0.137 .120 atau IP dari router pusatnya. Kemudian usernya di sini kita L2TP Devi. Kemudian passwordnya kita 123. Kemudian use IPsec-nya kita checklist. Di sini kita tuliskan yaitu secret. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian di sini kita akan ke new terminal. Kemudian di sini kita akan ping yaitu 172.168.2.0
16.1.2. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan static routing agar saling berkomunikasi. Kita bisa masuk ke winbox router pusatnya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke IP, kemudian routes. Nah, di sini kita akan tambahkan yaitu DSD. Address-nya kita masukkan yaitu 192.168.1.0/24, kemudian gateway-nya 172.16.1.2, kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kita lakukan juga pada router cabangnya. Sini bisa IP, kemudian routes. Kemudian kita akan tambahkan yaitu dengan IP 192.168.2.0/24 dengan gateway yaitu 172.16.1.1, kemudian kita akan apply dan oke. Nah, di sini kalian bisa buka BB 1, kemudian ping IP DHCP. Di sini kita akan ping 192.168.1.254. Oke, di sini total ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan trace 192.168.1.254. Oke, di sini juga sudah. Di sini sudah terhubung pada 172.16.1.2. Selanjutnya kita masuk materi ke-6 yaitu PPPoE. Nah, jadi PPPoE merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ESP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik dan memberikan autentikasi, enkripsi, dan koperasi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Jadi di sini untuk topologinya itu ganti ya teman-teman. Jadi nanti diibaratkan router pusatnya itu diganti menjadi router ISP, kemudian router cabangnya akan diganti menjadi router DV. Nah, kita akan ganti hostname-nya terlebih dahulu. Kita nyalakan router pusatnya. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke sistem identity. Kemudian sini set name. Router ISP, kemudian print. Oke, jadi di sini sudah berubah menjadi router ISP. Kemudian kita akan keluar terlebih dahulu dan kita akan tool Ramon. Kemudian kita akan set enable yes. Kemudian lakukan juga pada router cabangnya. Sini sistem identity, kemudian set name yaitu router DV, kemudian kita akan print. Oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. Kemudian kita akan keluar terlebih dahulu dan masuk ke tool, udah Ramon. Kemudian kita akan set enable yes. Nah, kemudian di sini kita akan ubah nama device-nya terlebih dahulu. Ini di sini kita akan edit yaitu ini menjadi router ESP. Kemudian kita akan save. Jadi di sini kita akan edit juga yaitu router DV. Kemudian di sini kita akan konektor Ramon pada router DV, Winbox, kemudian konektor Ramon. Kemudian kita akan connect. Nah, jadi kalian hapus semua konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa tambahkan dua PC. Di sini kita akan konfigurasi pada router ISP-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa buka Winbox router ISP-nya, kemudian kalian bisa pilih menu PPP, kemudian PPoE servers. Kemudian di sini kita akan tambahkan yaitu service name-nya, kita akan menggunakan
PPOE Devi. Kemudian untuk interface-nya kita bisa pilih Ether 2. Kemudian di sini kita apply dan oke. Kemudian di sini pada menu script-nya kita tambahkan, yaitu namanya PPPOE Devi. Untuk passwordnya kita passwordnya 123 saja. Kemudian servisnya kita menggunakan PPOE. Kemudian lokalnya kita tuliskan yaitu 192.168.1.1. Kemudian yang remote-nya 192.168.2.1. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kalian bisa buka Winbox Router Devi-nya. Nah, di sini kalian bisa buka menu PPP, kemudian interface-nya kita PPOE client. Nah, di sini Ether-nya bisa Ether 1, kemudian pada deal out-nya usernya kita bisa tuliskan yaitu PPOE Devi dengan password yaitu 123. Kemudian untuk use per DNS-nya kita checklist. Kemudian kita akan apply dan oke. Nah, kemudian kalian bisa cek IP, kalian bisa ke menu IP, kemudian address. Dan di sini sudah ada IP yang kita konfigurasikan tadi. Kemudian kita akan masukkan new terminal. Di sini kita akan ping yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi agar PVC dapat mengakses internet, karena sebelumnya yang bisa mengakses internet itu hanya router saja. Di sini kalian bisa buka Winbox Router Devi-nya. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke bridge. Kemudian di sini kita add. Kemudian di sini kita akan tuliskan yaitu bridge for PPPoE. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian untuk portnya kita akan tambahkan yaitu Ether 2 dan Ether 3. Jadi Ether 2 dan Ether 3 itu yang mengarah pada PVC-nya teman-teman. Kemudian kalian bisa masuk ke IP, kemudian address. Dan di sini kita akan tambahkan yaitu IP 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita ganti ke bridge, kemudian apply dan oke. Kemudian di sini kita bisa konfigurasikan IP DHCP. Kita bisa IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Dan di sini kita akan menggunakan bridge. Dan kita akan next terus ya teman-teman. Kemudian kita akan oke. Selanjutnya kita akan konfigurasikan NAT. Kita close terlebih dahulu. Di sini kita akan konfigurasikan pada IP, kemudian firewall. Kemudian kita NAT. Kita tambahkan yaitu out interface-nya menggunakan bridge. Kemudian action-nya menggunakan masquerade. Kemudian di sini kita akan apply dan oke. Nah, di sini kalian bisa buka PVC-nya. Kemudian di sini kita akan IP DHCP terlebih dahulu. Maka di sini sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Kita akan coba juga pada PVC 2 IP DHCP. Oke, di sini juga sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ping 88 pada PVC 1. Oke, seharusnya di sini bisa ya teman-teman. Nah, kalian bisa tambahkan Docker pada topologi karena di sini saya akan mengkonfigurasikan limit dan bandwidth-nya. Nah, di sini kalian bisa buka Winbox Router Devi-nya. Di sini kalian bisa buka bridge.
Kemudian di sini kita akan tambahkan pada ether 4-nya. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke PWP, kemudian profile, kemudian default, kemudian limitnya kita akan tulis yaitu 2M 2M. Kemudian di sini kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan pengujian pada Docker-nya. Di sini kalian bisa tuliskan speed test. Nah, jika sudah berhasil, maka nanti limit atau bandwidth-nya akan terlihat ya teman-teman. Sekian saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.